pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu karena kemurahan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Engkau, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, layakkan setiap kami, urapi kami hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini melayani Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah serta Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Datang padamu, Allahmu yang mawasa Rohku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku, dan sahabatku, terindah bermanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, dalam roh dan kebenaran.
dan saudara-saudara sekalian. Dia sungguh baik.
saudara, kita persiapkan hati kita, kita akan menghadap firman Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada dusta.
semata-mata karena berkat Tuhan yang sudah Kau limpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai pertengahannya. Setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada bagian boleh memberkati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bersama-sama boleh beribadah di tempat ini. Saudara, saya berharap prokes tetap dijalankan, ya. Walaupun PPKM sudah level 1, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat berkumpul, ya. Sebab itu saya harap apa yang diatur pemerintah kita akan ikuti. Mari pada pagi hari ini kita akan periksa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan terus belajar tentang membangun diri kita sendiri. Sebab untuk membangun diri kita sendiri itu keputusan kita. Saya sebagai hamba Tuhan hanya memberikan gambaran bagaimanakah dalam kita membangun dan apakah hasilnya kalau kita ini dapat membangun diri kita sendiri. Nah, ini perlu menjadi renungan dalam hidup ini sehingga kita ini punya semangat, ya, semangat di dalam kita ini membangun diri kita sendiri. Ayo kita mau belajar pada pagi hari ini di dalam membangun diri kita sendiri. Kita mesti memulai dari diri kita sendiri, yaitu di dalam pola pikir. Perkataan pola pikir ini cara kita berpikir. Untuk apa saya membangun diri saya? Dan kalau saya sudah membangun diri saya sendiri, apa sih keuntungannya? Seperti saudara mengikuti pola hidup sehat, makanan diatur, mulai dari jenis, mulai dari jumlah, mesti punya tujuan. Kalau ngatur pola makan, tapi tidak tahu jelas tujuannya, ngawur. Tapi kalau kita mulai mengatur jenis jumlah, kita tahu supaya saya sehat. Mengubah pola pikir, saudara, itu yang menentukan bukan Tuhan, tapi kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah menciptakan manusia itu sangat sempurna. Kita diberi otak itu untuk berpikir. Dengan pikiran ini, saudara, yang menentukan apa yang kita lakukan. Maka membangun diri kita sendiri ini, saudara, mesti dari pola pikir. Kalau pola pikirnya benar, maka yang dilakukan benar. Kalau pola pikirnya salah, yang dilakukan salah. 4:30 tadi pagi saya sudah olahraga sambil nonton TV. Ya, di situ di Jakarta tadi malam bikinnya sudah PPKM level 1. Itu kafe buka lebih dari jam 12, ditutup, disegel tanpa pakai masker. Pola pikirnya sudah level 1, berarti bebas. Padahal belum. Pemerintah mengantisipasi jangan naik levelnya, maka protokol kesehatan tetap dipakai. Kenapa hari ini kita sudah level 1, tapi kita kok tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak? Pola pikir ini
saudara, kalau selalu ada pada kita, maka kita tidak akan keberatan tetap pakai masker. Kita akan cuci tangan, kita akan jaga jarak. Membangun pola pikir ini perlu ada dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kita menjalani hidup ini pakai masker itu menjadikan gaya hidup kita. Kenapa? Semua kepengen sehat. Membangun pola pikir yang benar, perhatikan, ya, sesuai dengan firman, tujuannya surga. Ini perlu direnungkan sehingga kita ini ngerti kenapa kok saya mesti membangun diri sendiri dan kenapa mesti memulai dari pola pikir. Sebab dengan pola pikir, saudara, itu yang menentukan yang kita lakukan. Banyak orang, ya, yang punya diabetes, punya hipertensi, kolesterol tinggi, tapi makanannya bebas. Kenapa? Dia berpikir makanan itulah untuk tubuh, betul. Banyak orang yang berpikiran makanan untuk tubuh, betul. Tapi kalau over lebih, itu yang menimbulkan penyakit. Makanya mesti diatur. Ayo kita mau belajar pada pagi hari ini supaya kita ngerti pola pikir yang bagaimanakah yang mesti kita lakukan. Ayo kita buka dalam ayat masnya dulu, Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Ayat ini terus akan saya bacakan supaya saudara selalu ingat dan ingat, sehingga pola pikir kita ini selalu benar. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Mulai akhir Desember 2020 sampai November awal 2021, ini ayat selalu dibacakan, saudara, dibacakan. Apakah kita ini sudah berubah pola pikir kita? Ini perlu menjadi renungan, ya, supaya langkah-langkah hidup ini dalam kita beribadah, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita ngerti aku sudah berubah apa belum. Sebab dari pola pikir ini yang sangat menentukan apa yang akan kita lakukan, ya. Sebab itu di dalam PowerPoint yang sudah saya tulis, coba kita akan mulai masuk. Kita buka dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ayo baca sama-sama, ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan. Perhatikan perkataan ini. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan. Menghidupkan, berarti perkataan menghidupkan, ada pola pikir itu yang mati, pola pikir yang tidak berfungsi. Kalau pola pikir ini mati, saudara, maka nggak mengherankan yang dilakukan mesti salah. Tapi kalau pola pikir ini hidup, ngerti, oh ini salah, oh ini benar, ini dosa, ini kudus. Ini perlu dihidupkan. Makanya ayat bangunlah dirimu sendiri. Yang bangun siapa? Kita, bukan orang lain. Sebab Tuhan mengatakan ini
surat yang kedua yang kutulis kepadamu, di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian. Firman ini disampaikan untuk menghidupkan, membangun kembali pola pikir yang salah, diberi pengertian pola pikir yang benar, sehingga yang dilakukan itu benar. Makanya orang yang beribadah di dalam gereja itu sedang sedang dandani pola pikir kita dalam bahasa yang sangat jelas tapi kasar. Dandani jiwanya itu. Loh Pak, apakah saya sakit jiwa? Iya. Maaf ya, keras ya. Apakah saya sakit jiwa? Iya. Jiwa yang sakit ini perlu didandani, perlu dihidupkan hal-hal yang benar, hal-hal yang murni, supaya yang dilakukan ini benar. Orang sekolah, ya, itu hanya mengubah pola pikir. Betul gak? Anak-anak mulai dari kecil, katakan umur 3 tahun, mulai PAUD, itulah diajari mengubah pola pikir ini. Betul ya? Kalau di rumah sakarpe dewi, sekarang nanti pakai seragam, betul nggak? Kalau PAUD itu karena anaknya suka otot sama gurunya, boleh nggak? Berarti nggak boleh pakai seragam. Misalnya biasanya bangunnya jam 7, jam 8, sekarang nanti jam 6, paling tidak sudah bangun, siap-siap untuk berangkat. Ubah pola pikir. Kalau dulu anak-anak mungkin tidak pernah sikat gigi, karena ini sudah sekolah, mulai diajari sikat gigi. Ubah pola pikir. Yang dulu kalau di rumah karena dia anak mama, anak tunggal, maka dia akan selalu egois. Begitu di sekolah diajarkan untuk berteman, saling membagi, ubah pola pikir. Perubahan pola pikir ini perlu dibangun, dihidupkan dan dihidupkan. Siapa? Kita ini mengerti apa tuh maksudnya Tuhan kepada kita manusia. Yang jelas, yang saya tahu, Tuhan kepingin kita semua masuk surga. Amin. Ini perlu menjadi renungan dalam hidup ini. Siapa? Kita ini mengerti. Kalau Tuhan kepingin kita membangun supaya yang salah itu ditinggalkan, yang benar yang dilakukan. Perubahan pola pikir ini, kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar, maka kita ini dalam bahasanya yang sangat sederhana, carpe diem. Pokoknya aku ingin ini. Loh saudara, prinsip hidup itu boleh. Tapi kalau prinsip itu salah, mesti dirubah. Karena prinsip manusia itu belum tentu benar. Tapi kalau prinsip firman itu pasti benar. Maka prinsip kita yang salah itu mesti dirubah. Kita mengubah, memakai pola pikir, prinsip yaitu firman. Sebab membangun diri kita sendiri untuk hidupnya kekal. Maka ibadah itu prinsipnya apa? Untuk apa? Mengubah pola pikir. Mendengarkan firman itu untuk mengubah pola pikir, mengagungkan, menyembah kepada Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu pola pikir. Saudara, perubahan pola pikir ini harus ada dalam kehidupan kita, dan ini perlu dibangunkan di dalam hidup ini, sehingga kita ini mengerti, kita ini memahami. Oh, selama ini aku ini salah. Contoh, tahun 93 sampai 94, waktu saya keliling di daerah Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, ya, saya tinggalnya di Tambak.
Ya, apalagi kalau tambak itu sudah menebar udang, itu yang membuat hatiku happy. Kenapa? Karena setelah keliling sore gitu kita sudah makan malam jam 6, terus jam 8 kumpul dengan teman-teman yang ada di tambak itu. Karena lapar, itu di kolamnya udang itu di pinggir itu selalu ada namanya udang virus segini putih. Itu tinggal diserap. Jadi kalau nggak diserap, ini yang membuat makanan-makanan diambil sama udang putih. Begitu diserap, itu bisa sampai 5 kilo, 10 kilo diserap begitu, ya, diserap, terus langsung dicuci. Cuci langsung kita minta tolong Mbak, tolong dikukus. Dikukus sudah siapkan saus, dimakan lawar. Enak? Enak saudara. Ya, apa menenang lama sekali larang kayak nyerot. Gitu? Saking enaknya itu setiap malam saya kerjakan. Apalagi kalau yang memberi makan itu ketemu piting yang gede. Mau Pak Ustaz? Mau, cuci, kukus. Piting yang gede. Karena mumpung enak gratis, tak makan. Tanpa terasa. Kolesterol naik, trigliserid naik, makanya sini lebih sakit. Ya, begitu dicek, trigliseridku 375. Hebat ya? Hebat. Ya, dokter ngomong ini obat diminum. Begitu diminum, tetap. Terus nanya, makananmu apa? Tak ceritanya, nah gue penyakitnya. Kurangi bahkan stop. Ayo, ini tantangan loh ya. Gratis, enak. Terus atau berhenti? Terus atau berhenti? Banyak jawab terus bapak tadi. Ya, karena saya kepingin sehat. Pada waktu belum virus itu terus itu enak loh. Tapi ternyata membuat saya dari penyakit. Enggak. Stop. Mengubah pola pikir. Makanan yang enak itu ternyata bukan karena virusnya. Maaf ya. Gragas. Ya bayangkan kalau itu karena dicomot di kepala ini, dibuang langsung di kepala, dibuang tinggal dagingnya. Ini tanpa terasa loh. Kira-kira 1 kilo mungkin lebih. Over makanan. Perubahan pola pikir ini saya lakukan apa? Saya pengen sehat. Dan makan tidak apa-apa. Yang penting saya sehat. Tidak berbuat dosa tidak apa-apa. Yang penting masuk surga. Perubahan ini loh, perlu dimengerti sehingga kita ini mengerti apa yang menyebabkan saya berbuat dosa. Saya ambil contoh saya. Hari-hari ini kalau kita tidak hati-hati, nanti kita akan kecewa. Saya perhatikan hari ini banyak orang yang suka baper. You know baper? Sudah dijelaskan. Gampang tersinggung. Dingerti terus nyapa aku dingerti. Kalau sudah tersinggung, sakit hati. Hati-hati, iblis itu tahu kelemahan manusia. Ya, yang tidak kelihatan itu sakit hatinya. Ya, tahu-tahu sakit hati dengan agabus, tidak mau ketemu, tidak mau WA, diblokir semua. Saudara, perhatikan, ngubah pola pikir, mengerti kondisi seseorang itu perlu belajar. Nyapa wong kok ngene terus. Perubahan pola pikir supaya kita bisa memahami, mengerti kehendak dan yang menentukan kita. Sebetulnya kita sama-sama membangun diri kita sendiri di dalam pola pikir. Pola pikir yang benar harus diisi dengan kebenaran. Ayo, 2 Timotius, nggak ada dalam warta, tidak ada dalam PowerPoint.
2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan pelan-pelan. Segala tulisan, yaitu firman, yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Disampaikan. Ini pelajaran. Mengajar. Supaya pikiran kita itu diisi dengan tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab. Mulai dari anak sekolah minggu, armada, yang muda, yang tua, supaya diisi dengan firman untuk diajarkan, disampaikan. Nah, firman ini yang kita dengar, dia akan terekam di otak kita. Akan terekam di otak. Dikatakan lagi, untuk menyatakan kesalahan. Aduh, kemarin aku sudah berbuat dosa. Hari ini aku mendengar firman Tuhan, aku ditunjukkan perkara dosa. Tuhan, terima kasih. Apa tambah kamu sama pendeta? Itu benar. Kita mulai diajar mengisi otak kita dengan kebenaran. Sebab itu menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman disampaikan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Waktu mendengar firman, kita ditunjukkan kesalahan. Ada yang Tuhan terima kasih, ada yang marah. Aku melakukan dendam ini karena kan bukan saya Tuhan, kan dia yang memulai dulu. Saudara, ini bukan salah atau benar, bukan orang lain, tetapi diri kita. Jangan sampai saudara, hal yang salah itu tertanam di otak kita, dan itu yang menyebabkan orang lain. Siapapun hari ini penyebabnya, kita berpikirkan apa? Orang marah, orang dendam, itu pilihan. Sebab yang punya otak kita, yang menyimpan kita. Waktu kita dinyatakan kesalahan kita, Tuhan kepingin pola pikir yang salah itu diperbaiki. Ya Tuhan, kalau kemarin aku punya dendam sama dia, Tuhan ampuni supaya aku tidak punya dendam. Aku tidak punya kebencian, supaya aku ngerti Tuhan, dia melakukan ini untuk memperbaiki kehidupan. Supaya aku berubah Tuhan, tolong ditunjukkan. Sehingga kita mengerti, ternyata orang dendam, orang yang benci, itu salah. Ini mesti dirubah. Ya, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik. Perkataan mendidik itu berarti kita ini sudah mendengar, kita tahu kesalahan, tapi kita tidak mau melakukan. Sebab itu kita selalu mendengar firman untuk dididik, diajar supaya ngerti. Ternyata kalau aku dendam, aku tidak bisa mengampuni, aku gak bisa masuk surga. Itu diingatkan. Itu perkataan mendidik. Mendidik itu artinya apa? Tuhan memberikan Tuhan punya kesabaran supaya kita berubah. Mengubah pola pikir itu tidak mudah. Betul ya? 2 tahun yang lalu, begitu COVID mulai muncul, orang suruh pakai masker gampang gak? Sampai diberikan aturan nggak pakai masker ditilang. Itu mendidik. Tilang marah. Begitu ditilang marah. Ya. Tapi besoknya pakai. Kenapa? Ngerti. Ternyata ditilang dan itu menyebabkan kita juga sakit.
mendidik. Dan Tuhan itu penuh dengan kesabaran. Coba bayangkan Yudas ayat 20 dan 21 itu hampir setahun bulan depan. Ini disampaikan untuk mendidik kita. Untuk apa? Untuk hidup benar. Kalau hidup benar, surga menjadi bagian kita. Maka firman ini disampaikan tujuannya mendidik orang. Ini dasar. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini saudara, yang perlu digarisbawahi dan dimengerti. Untuk melakukan kebenaran itu, kita perlu yang namanya tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, yaitu firman. Dengan firman itu kita dididik, kita diajar, kita ditunjukkan kesalahan. Anak-anak yang berani dengan orang tua itu dididik supaya tidak berani. Hormat. Ya. Saya kadang-kadang kalau melihat anak-anak berani sama orang tua itu, Tuhan. Ya. Berbahagialah anak-anak yang kau hari ini masih punya orang tua. Ya. Pada waktu dididik dia berontak, dia marah. Pada tujuan orang tua mendidik anak itu supaya anak-anaknya menjadi anak yang baik. Firman ini disampaikan supaya kita ini mampu, kita ngerti hidup dalam kebenaran. Makanya firman itu mutlak harus ada di dalam pikiran kita. Tanpa engkau menyimpan firman dalam pikiran kita, maka kita tidak akan bisa memiliki pola pikir yang benar. Supaya firman ini ada di dalam pikiran kita, kita mulai pada poin yang pertama. Yohanes pasal yang ke-14 di ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 di ayat yang ke-15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mesti cinta sama Tuhan. Ini perkataan mengasihi aku, Tuhan. Itu kalau kita mulai diam. Benar enggak cinta sama Tuhan? Coba dengar. Benarkah kita ini mencintai Tuhan? Sebab orang yang mengasihi Tuhan, perhatikan, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu yang namanya cinta sama Tuhan. Kalau gak cinta sama Tuhan, maka gak mengherankan tidak melakukan perintah. Tapi orang mengatakan cinta sama Tuhan, tapi kok tidak melakukan perintah, maka itu bohong. Maka untuk membuktikan aku ini percaya sama Tuhan atau tidak, itu akan kelihatan di dalam perilaku. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti melakukan kebenaran. Maka kalau ada orang yang dipercaya itu iblis, saudara jangan heran kalau karena dia mencintai iblis, percaya sama iblis, dia melakukan kejahatan, membunuh, merusak. Itu sesuatu yang biasa, itu normal. Kenapa? Sesuai dengan yang disembah. Kalau kita ini mengasihi, mencintai Yesus pusatnya kebenaran, maka yang kita lakukan mesti benar. Ini proses, ini pola pikir.
ya, mengubah pola pikir. Maka kalau ada anak Tuhan, engkau masih punya dendam, tidak bisa mengampuni, itu bahaya. Anak Tuhan bukan? Coba dijawab sendiri. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan, dikatakan, kamu akan menuruti segala perintah. Di dalam Injil Matius pasal 6 mengatakan, kalau engkau mengampuni sesamamu, maka Bapakmu juga akan mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapakmu tidak bisa mengampuni. Coba dulu. Kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, itu suami, itu istri, itu anak, itu orang tua, itu tetangga, siapapun, teman-teman kita, saudara, berarti engkau tidak diampuni. Tapi kalau engkau bisa mengampuni, Bapakmu juga bisa mengampuni. Sebab orang yang tidak bisa mengampuni, Bapak tidak bisa mengampuni. Kalau Bapak tidak bisa mengampuni, tidak bisa masuk surga. Ngubah pola pikir. Jika yang punya dendam kebencian mulai berubah, berubah. Pak, cek dulu. Setiap hari menyakitkan diri. Saudara, itu pembentukan karakter itu. Orang itu datang seperti penyakit. Diizinkan Tuhan untuk kita berubah. Kita berubah. Kita sering kali kalau melihat teman kita berbuat dosa, yang kita hapus dosa terus. Saudara, untuk mengubah pola pikir kita mesti melihat diri kita. Aku sudah membangun sampai di mana? Bisakah aku mengasihi sesama? Jangan kau melihat kelemahan orang lain. Kelemahan orang lain itu proses pribadinya dia untuk dia bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah aku sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi dia akan menuruti segala perintah. Apapun, sebab itu ada pujian kan, suka-sukamu tuh. Yang penting Tuhan disenangkan, benar? Apakah kau beribadah, kau melayani untuk Tuhan? Walaupun aku disakiti, tidak apa-apa Tuhan. Seperti hatinya Tuhan senang, tidak apa-apa Tuhan. Tenang. Mari kita mulai mengerti, mengubah pola pikir. Benar nggak? Aku ini ibadah, aku melayani ini untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita bisa mengubah pola pikir kita, hidup kita tenang. Oh, menghadap itu biasa. Oh, menghadap itu biarkan apa? Itu berubah. Tak cerita aja. Bu Yusuf kali pergi baru tak cerita. Ada seorang hamba Tuhan yang dia selalu minta saya pelayanan di gereja. Siap pada prinsip saya, walaupun saya hanya melayani itu, bukan untuk manusia. Ada sesuatu yang salah yang dia lakukan, tak tegur, tak omong, nggak untuk ngono kudu ini. Hari ini saya didiamkan, saya tidak diberikan kesempatan untuk melayani. Ya, saya mengatakan Tuhan, Engkau akan tolong memberkati supaya saya. Ternyata itu bukan kepada saya sendiri. Pokoknya hamba Tuhan yang paling utik-utik privasinya dia. Oh, kayak itu pelayan. Sudah bisa paham? Saya coba belajar memahami itu proses hidupnya. Memang kalau kita ini sudah mulai diutik, diusik bagian pribadi kita, nggak mau? Katanya suka-sukamu Tuhan. Ini yang perlu menjadi pikiran kita. Kalau itu tidak mau diutik, padahal itu salah, gak bisa masuk surga. Saudara, mari kita menjadi orang yang semakin dewasa, jika ngerti, oh ternyata selamanya aku salah. Tuhan, terima kasih.
Terima kasih kalau aku ini ditegur. Dari Jumat kemarin, saya dengan beberapa anak Avanda ke Caruban, ketemu dengan orang yang punya link cukup banyak, hubungannya banyak, dan dia mulai mengubah. Dan saya tangkap kebenaran itu. Ya, dia panggil saya, Om, waktu saya buka masker, oh, Om Yusuf aku kenal. Arahnya saya muda, tapi dia punya hubungan yang sangat luas, dan dia membuka wawasan, dan itu saya tangkap. Dia cerita begini, kita setiap hamba Tuhan, setiap ketemu dengan hamba Tuhan yang menjadikan luar nama perpolarisasi, jemaatnya dicolongi wong, betul ya? Saking mikir itu sampai stres. Yang benar, ini gak usah diurusi. Bukan berarti dilepas ombak. Itu bagian dari pelayan. Yang penting bagaimanakah gereja itu bisa berdampak di luar. Dia mulai buka, ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh saudara kita sepupu. Hal yang pusing itu saya tahu. Perubahan pola pikir ini sebab saya mendengar berita yang baik. Makanya Jumat depan ini saya training lagi. Saya mau coba link sama dia. Ya, saya beberapa hari ini coba link ke desa saya, link ke toko. Dengan perubahan pola pikir ini, saya mulai melakukan yang benar. Sebab apa? Mendengar. Maka setiap kau mendengar, terekam di otak kita, maka itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Engkau mendengar yang baik, mesti akan berubah yang baik. Tapi kalau setiap hari mendengar kejahatan, jahat, Bos, dia mau di rasanya sama Wawan, Bos. Tak ceritanya terus padahal Wawan itu orang cerita apa. Tak sampaikan, sebab saya kepingin supaya agak berbenci sama Wawan. Tak ceritanya dia balik. Sebab yang saya bawa berita itu, kue dirasani sama Wawan, kue dirasani sama Wawan. Kira-kira Agabus foto sama Wawan, tetap betul nggak? Bisa gelut. Yang didengar itu berita yang hak. Tapi kalau berita yang baik, Bos, banyak jemaat diberkati karena puji dari kopi ini akan membuat semakin semangat. Mari belajar setiap saat supaya kebenaran itu yang mempengaruhi di dalam pikiran kita. Dengan kita dipengaruhi dengan kebenaran, kita pasti akan melakukan yang benar. Poin yang kedua, di dalam Yohanes pasal 14 di ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Udah siap. Kalau membaca pelan-pelan, kau akan mengerti. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Roh Kudus dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kita butuh Roh Kudus. Orang akan mendapatkan Roh Kudus. Yang pertama, kalau kita percaya sama Yesus. Ini yang utama. Mesti percaya sama Yesus. Dengan bahasa yang sangat sederhana. Roh Kudus adalah milik Allah di dalam nama Yesus. Di luar itu tidak ada yang namanya Roh Kudus. Berkata Roh Kudus, berarti Roh itu kudus, benar-benar kudus. Sebab apa? Allah sendiri. Kalau Roh Kudus itu ada pada kita, dikatakan di situ, dialah yang akan mengajarkan
segala sesuatu kepadamu. Kalau namanya Roh Kudus, dia akan mengajarkan kekudusan. Kalau itu roh kebenaran, maka dia akan mengajarkan kebenaran. Untuk mendapatkannya percaya sama Yesus dan selalu dekat sama Tuhan. Dengan kita dekat sama Tuhan, saya tahu roh Tuhan, dia ada pada Tuhan. Kalau Tuhan yang ada pada kita, dia ngajarkan, enggak boleh lo ya. Dendam jangan, ayo ampuni. Tuhan sakitnya di sini Tuhan. Orang popo sakitnya hanya di perasaanmu, dagingmu tetap hijau lemu. Sakitnya di mana? Tidak apa-apa. Ya, itu kan ubah pola pikir. Perubahan ini saudara, kekuatannya kita kalau engkau punya Roh Kudus. Untuk punya Roh Kudus mesti dekat sama Roh Kudus. Hari Jumat malam, ya, saya rapat di kecamatan, pulang jam 10 malam. Di situ saya rapat dengan forum komunikasi umat beragama. Pendetanya saya, Pak Jun dengan Pak Daniel Tiron. Di situ banyak tokoh-tokoh, ya. Dari semua tokoh hanya satu perkataan, rukun. Dan ketuanya saya katakan ini pola pikir yang benar. Ini betul-betul NKRI. Sebab itu yang tadi datang, maaf ya, dengan mecuca-mecucu, mecuca-mecucu, begitu dirubah, disampaikan visi misinya, pulang, salaman, foto baru. Perubahan pola pikir ini sebab disampaikan tentang visi misinya, FK. Yang disampaikan itu NKRI, sehingga apa? Gandengan. Perubahan ini kalau ada sesuatu yang benar yang disampaikan. Kalau kita punya kebenaran dan kita punya roh kebenaran, saudara, saya tahu yang kita lakukan ini mesti benar. Jangan percaya sama Yesus, juga percaya sama iblis. Bingung nanti, bingung. Yang mau dituruti yang mana? Yang mau dituruti yang mana? Yesus atau iblis? Mesti dipilih satu. Makanya saudara dan saya ini sekarang ini di dalam ada dua kekuatan yang mempengaruhi kehidupan kita. Kita tinggal mau pilih. Pilih dipengaruhi dengan yang punya surga, atau mau dipengaruhi dengan yang punya neraka. Itu pilihan. Untuk masuk di dalam neraka, otomatis dipengaruhi dengan perkara-perkara yang jahat. Itu normal. Tapi yang surga akan mempengaruhi pola pikir kita untuk melakukan kebenaran. Pilih. Yang punya kebenaran hakiki itu hanya Allah di dalam nama Yesus. Dengan kita memiliki Allah yang benar, firman yang benar, roh yang benar, disitulah kekuatan kita untuk melakukan kebenaran. Maka pola pikir untuk memiliki kebenaran itu harus ada pada kita. Ya, yang kepingin masuk surga mesti memikirkan yang benar. Yang benar-benar sih dipikir nih. Ojo mikirnya piye supaya agabus dengan wawan itu padu. Enggak. Bagaimanakah supaya agabus dengan wawan itu menjadi satu tim dalam pelayanan. Itu yang dipikirkan. Sebab apa? Punya kebenaran. Itu baru ini. Ini perlu pengertian. Sebab kita ngerti. Ya. Kadang-kadang kita ini kan egois ya. Iya, contohnya ya wawan berbulut karo agabus tak masuk deh. Caranya kita begini loh.
Kalau saudara bisa menghasut lawan dengan agabus, gelut, padu, sampai mati, kira-kira agabus sama lawan ini bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Nah kita mikirin, nek tak kon gelut sampai mati gak bisa mlebu surga, aku bagi yang masuk neraka. Orang itu gak situ. Ubah pola pikir. Jika kita mau berbuat itu mikir, kiko aku melakukan ini, wong kiko lari kemana? Surga atau neraka? Termasuk saya masuk mana? Ubah pola pikir. Kekuatannya kalau kita ini punya roh kebenaran, maka roh kebenaran itu dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Wis diajar dhewe orang itu memiliki dosa nak. Ya, mau melakukan dosa lo terus kamu, nah, enggak boleh. Ben, betul ya? Karena ya memang yang punya pikiran kita kok, yang punya perasaan kita kok, yang punya kelakuan kita kok. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita, eling lo ya, ingat lo ya, surga lo. Surga itu mesti benar. Ini perubahan pola pikir ini. Kalau kita selalu ingat akan surga, kita tidak akan main-main. Ya, kita tidak akan main-main dengan perkara dosa. Perubahan pola pikir ini karena apa? Sebuah pengertian. Ayo, cintailah kau dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa, berarti kau punya kekuatan. Kita diajar, kita diingatkan oleh Roh Kudus. Jangan dan jangan. Pada waktu Tuhan ingatkan kepada kita, janganlah kita keraskan hati kita. Ayo kita mau belajar supaya kita boleh semakin hari semakin memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga dalam Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-13. 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 baca sama-sama 1 2 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia yang akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau roh kebenaran itu ada pada kita, dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Luar biasa, ya. Makanya orang yang suka berdoa, orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti diingatkan, waktunya doa, waktunya ibadah, waktunya pelayanan. Coba mari kita merenungkan, sudahkah kita ini dekat sama Tuhan? Orang yang dekat sama Tuhan, dia mesti akan diingatkan, dia pasti akan dipimpin untuk melakukan kebenaran. Perubahan pola pikir ini harus ada pada kita. Apapun hari ini profesimu yang engkau kerjakan, harus melakukan yang benar. Apapun. Untuk bisa mengubah pola pikir. Di dalam ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-12, ayat 1 dan ayat yang kedua. Baca sama-sama. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Nggak bisa masuk surga. Dosa ya tetap dosa, dosa tetap dosa, itu nggak bisa masuk surga. Maka dikatakan berubahlah, tetapi berubahlah. Yang berubah apa itu? Oleh pembaharuan budimu, pola pikirmu. Saudara, dengan perubahan pola pikir inilah, perhatikan, perubahan pola pikir inilah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ngerti? Oh, ini sesuai dengan tema. Kalau ini tidak, ibadah itu sesuai. Bolosan itu bukan kehendak Allah. Melayani itu kehendak Allah. Yang tidak melayani itu bukan kehendak Allah. Perhatikan. Kita tahu ini dosa loh. Jangan, kalau kita ini tahu itu dosa, jangan terus berbuat dosa. Supaya kita tidak serupa dengan dunia. Dikatakan membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita semua sudah belajar menuju kepada kesempurnaan. Itu belajar, perlu belajar. Saya pun sedang belajar memahami kehendak, memahami sesuatu. Sehingga apa? Saya nggak sakit hati. Saya nggak sakit hati. Kalau sakit hati, nggak bisa masuk surga. Seperti belajar. Oh, nah kalau ada orang begini, biarkan. Sudah belajar. Dia sudah belajar, saya pun sudah belajar. Ya, ada bagian yang harus kita kerjakan masing-masing. Sebab itu sudah membangun diri kita sendiri. Ada tujuannya untuk surga. Ayo kita mau mulai belajar, dan ayo kita terus belajar mengubah pola pikir. Kalau kita bisa mengubah pola pikir, hidupmu tenang, hidupku tenang. Perubahan pola pikir ini akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Semakin hari akan memahami, ya. Sebab itu dengan kita mau belajar mengubah pola pikir ini, yang akan menentukan apa yang kita lakukan. Sebab itu saudara, mari bila dengan mengajar-mentor pada pagi ini akan membuat kita mengerti. Aku selama ini belum berubah pola pikirku, dengan melalui firman pagi hari ini aku mau berubah pola pikirku. Dengan perubahan pola pikir itu yang sangat menentukan untuk kita melakukan yang benar. Amin. Tuhan memberkati. Ayo sama-sama kita akan berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan pujian Ubah Hati. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku
Ubah pola pikir kami Bapa, ubah hidup kami Tuhan seperti dirimu. Terima kasih Bapak buat pengajaran firman pada pagi hari ini. Ajar untuk kami boleh menangkap dan mengerti, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau berubah pola pikir kami yang selama ini salah menjadi pola pikir yang benar sesuai dengan firman. Terima kasih Bapak, bila dengan pengajaran firman pada pagi hari ini membuat kami semakin hari semakin mengerti kehendak Allah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Bapak telah memberkati setiap umat Tuhan yang telah datang pada pagi hari ini. Ubah pola pikirnya, berikan pengertian, semakin hari semakin seperti Engkau Bapak. Terima kasih Bapak buat pengajaran firman pada pagi hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami umat Tuhan, layakkan para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini, supaya dengan persekutuan kami dengan tubuh dan darah Engkau, hidup kami boleh semakin mengerti kehendak Allah dan kami mau berubah pola pikir kami. Terima kasih Bapak. Kami sambut berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
silakan dibuka dulu tutupnya supaya nanti kita bisa bersama-sama makan dan minum. Ya, saya beri waktu untuk saudara membuka dulu supaya nanti kita bisa sama-sama. Yang sudah selesai, mari kita akan merenungkan dulu dan mari kita akan periksa dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, kita akan minta ampun sama Tuhan supaya persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari kita boleh diberkati Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi Kau izinkan kami semua untuk sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami sadar banyak kelemahan atas kehidupan kami. Ampuni Bapa setiap kelemahan hidup kami supaya kami boleh layak pada pagi hari ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama. Terima kasih Bapak. Sempurnakan karya Tuhan kehidupan kami sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan mengangkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Haleluya. 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 Pagi hari ini kami diberkati double porsi-Mu. Kami diberkati dengan firman-Mu dan kami diberkati dengan perjamuan kudus pada pagi hari. Kami pulang dengan kekuatan yang baru, berkat yang melimpah atas kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Itu besok saya menggunakan buah selama sepekan. Untuk hari Kamis pukul
pukul 9 pagi ada ibadah umas, kemudian pukul 6 sore di gereja ada ibadah undangan tetap, kemudian hari Jumat pukul 5 sore ada ibadah Youth Armada di gereja, kemudian hari Sabtu setengah 5 sore ada ibadah Pelayanan Tuhan, kemudian hari Minggu dalam seperti biasa pagi dan sore, pagi pukul setengah 7 pagi dan sore pukul 5 sore. Itu saja kita kasihkan persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu, segala berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Kita saya akan membalas kita memiliki Bapa berkati persembahan ini supaya berguna bagi kebesaran Tuhan Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan berdoa dan syukur haleluya. Amin. Karena ini minggu pertama kita akan berjalan 2 kali persembahan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan telah memberkati dengan firman-Mu dan Tuhan telah memberkati kami dengan perjamuan kudus. Kekuatan yang baru limpah kepada kami semua. Dan di akhir ibadah Kau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini, baik tantangan ucapan syukur maupun perpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kami tolong memberkati pemimpin kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah. Kau tolong memberkati dengan hikmat, akal, berkemampuan memimpin kami, memimpin bangsa kami, dan bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Para tim medis dan para dokter yang menangani COVID-19, Tuhan tolong proteksi dengan kuasa-Mu supaya COVID-19 dapat berlalu dari bangsa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sebenarnya umat akan pulang memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari ke atasku, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga. Dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, dan hidup dalam kelimpahan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Aku